Kalau kemarin kesaksiannya ada 3 orang kurang lebih yang terluka dari anggota Satpol PP-nya sendiri karena lemparan batu, bahkan Kalau ada juga yang terluka, yang memar di bagian mata seperti itu. Kalau yang itu saya kurang tahu Pak. Masalahnya setelah kejadian Pamong Praja ini membawarkan kami, saya langsung kemas-kemas barang, takutnya ntar ke barang larinya kan. Kalau itu saya udah nggak tahu lagi. Apa yang membuat teman-teman masih bertahan di sana di saat surat itu sudah dilayangkan seperti itu? Sebenarnya gini loh Pak, kami PKL Permindo bukan pengen sih, cobalah jangan dianaktirikan. Sementara tempat lain ada tempat pemindahan, kami yang udah lama berjualan di Permindo tidak ada sama sekali. 70% bisa dicek di lapangan. Pedagang Permindo adalah warga asli dari Kampung Jawa Dalam. Di mana mereka mau mencari uang. Sudah berapa lama kira-kira para pedagang bertahan di sana? Kalau saya pribadi sudah 20 tahun. 20 ada yang tahun? lebih 30 tahun. Malahan ada yang sudah turun-temurun. Jauh sebelum jalan disabilitas dibikin. Oke, saya mau dengar juga dari versi Bang Tito. Bang Tito, apa yang Bang Tito lihat sendiri dari kejadian ini, Bang Tito? Dengan pemberitahuan yang sudah dilayangkan seperti itu, lalu penertiban yang terjadi di minggu kemarin. Ya, berawal sebetulnya itu pada hari Kamis, kita lupa tanggalnya. Ketua tim kita waktu itu adalah Bang Yusak David Tingah. Waktu itu dihubungi oleh pedagang. Kebetulan saya waktu itu tidak hadir lagi di Pasaman. Berdialoglah para pedagang itu 2 hari ya, Jumat dan Sabtu, berkaitan sudah hampir 1 minggu tidak berdagang. Dia mengeluhkan 1 minggu tidak berdagang karena surat yang dilayangkan. Oh, jadi sempat terhenti juga? Iya, terhenti 2 minggu. Kemudian di hari Minggu, karena pedagang ini mau berdagang, makanya kita diperintahkan oleh ketua tim untuk melihat ke lapangan, untuk memberi dukungan kepada pedagang untuk berjualan pada hari Minggu tuh. Karena berawal dari itu, sejak dicabutnya keputusan Wali Kota nomor 438 tahun 2018 dan dikeluarkan lagi keputusan Wali Kota nomor 644 tahun 2024, tidak ada solusi yang diberikan ke para pedagang Permindo. Mau kemana? Sampai detik ini PJS Wali Kota Padang tidak merespon apapun. Itu kita lihat. Kenapa? Kita hanya berdiri pada solusinya mana. Itu yang kita bertahan. Kalau sudah ada solusi, diajak berbicara masyarakat, diajak bicara pedagang, oke, kemana solusinya? Ini dicabutnya Perda 438 tahun 2018 itu dulu dibentuk Perda tersebut, diajak masyarakat pedagang untuk berdialog jam berapanya. Sekarang dicabutnya Perda 438 tahun 2018, tidak diajak pedagang. Dia buat juga keputusan wali kota tanpa diajaknya pedagang. Ada apa sebenarnya? Apa ingin menyingkirkan pedagang ini? Kalau menyingkir, ini enggak binatang. Ya, emang itu tidak dilibatkan sama sekali dari kurang lebih 60-70 pedagang di sana, Bang Tito? Tidak dilibatkan. Pak Riki, apakah benar seperti itu? Benar, Pak. Oke. Tidak dilibatkan. Makanya kami dari tim advokasi PBH DPC Pradisai Kota Padang menerima mandat. Akhirnya kita koordinasi dengan Ketua DPC, Bang Hengki. Oke, silah dampingi pada pedagang. Makanya kami sejak hari Minggu, tanggal kita lupa, di tanggal berapa itu, kita mengawal para pedagang. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Sabtu terjadilah aksi pemblokiran jalan. Itu terjadi, udah diberita, blokir jalan. Kita berharap kepada pedagang, tolong jangan anarkis. Sampai detik tidak ada anarkis. Kita kawal terus, kita ingati, jangan anarkis, jangan anarkis. Akhirnya berjalan lancarlah pada hari Kamis tersebut. Baik. Kemudian di hari Minggu kita balik lagi ke sana, kejadian yang ini. Balik hari Minggu, sampai jam 6 Satpol PP Padang ini berangkat pergi baik-baik saja, tidak ada masalah. Para pedagang buka. Terkejut, kami biasa mengawal para pedagang itu dari pagi sampai jam 6, sampai maghrib. Ternyata didapat kabar dalam grup pedagang kreatif Permindo ini, kita ada grup, ada kelompok namanya Pedagang Kreatif Permindo sekarang. Itu naungan dari pedagang Permindo. Jadi dapat dari grup, kita dengar kabar, minta tolong, langsung kita turun ke lapangan. Ternyata sudah chaos. Kita sangat sayang sekali perbuatan yang dilakukan oleh Satpol PP Padang. Baik. Barang-barang yang dilempar seperti itu beli dengan duit loh.
Kenapa seperti itu? Kejam kali, tidak ada perikemanusiaan berkaitan itu. Itunya Bang, itu yang kita sesali. Nah. Kalau dari petugas kita dengar ada kurang lebih 3-4 orang yang terluka. Bagaimana dengan pedagang sendiri? Apakah juga merasakan hal yang sama atau tidak? Oke, kita nggak tahu ya. Posisi yang 4 orang yang mana yang kena dari Satpol PP itu setelah dibawanya satu rekan kita yang namanya Ari, yang juga sebagai sekretaris pedagang kreatif Permindo, dibawa diloncatin seperti binatang. Tidak mana masyarakat pun tidak melawan, dia cuma menyelamatkan diri dan menyelamatkan kawan-kawannya yang lain. Menyelamatkan kawannya. Setelah itu mobil berangkat, memang ada salah satu, mungkin Satpol PP ini sangat luar biasa framing apanya kita lihat. Ada salah satu warga melempar, seolah-olah Satpol PP ini setelah di atas itu ada teman kita hari ini. Setelah itu pas dia belokkan dari Murni, Tokai Mas Murni, itu ada salah satu Satpol PP, kita nggak tahu ya. Entah siapa yang memukul, nggak tahu. Kabarnya ada lagi kelompok-kelompok yang mengejar mobil tersebut. Kita ingatkan, tidak ada satupun dari pedagang kita melakukan mengejar sampai ke markas. Karena di markas di pedagang waktu itu menyelamatkan barang-barang yang ada. Baik, yang terluka berapa orang dari pedagang? Yang terluka dari pedagang sebetulnya kemarin itu ada 6 orang. 6 orang. 6 orang itu kena luka ringan. Ya udahlah, kita nggak lapor, cuma tidak ada jejak. Dapatlah 2 rekan kita yang kena. Yang pertama sekretaris pedagang Perindo Kreatif ini. Ini kan dibawa dari Satpol PP, dibawa ke markas. Sudah tuh karena kebetulan Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang hadir dan Bang David dari Kelewang menenangkan warga, karena mau menjemput si Ari di sana. Dibilang Pak Kasat, oke tenang, biar saya yang jemput ini Saudara Hari di Satpol PP Padang. Akhirnya dijemputlah Saudara Hari. Kami dapat berapa video ya yang ditampilkan, kebetulan video itu nggak boleh ditampilkan. Ini bocor, lebam seluruh badan, muka luka-luka. Sini si Hari ini. Iya. Diduga ada pejabat juga yang memukul atau kasih siapa di sana, pengakuan Hari di saat tiba di Satpol PP. Baik. Itu ada apa? Itu tetap kita proses. Kemudian anak umur diduga di bawah 17 tahun anak-anak. Kebetulan nampak di video kemarin yang lagi merangkul itu anak-anak umur di bawah 18 tahun kok. Kenapa dipukul seperti itu? Polisi pun ada seperti itu mengamankan para tawuran. Ini kayak penjahat betul. Itu masalah yang kita sesali. Aksinya artinya sampai di kantor dilakukan penyiksaan lagi begitu Bang Tito? Informasi dari rekan kita Ari, ada dipukul di sana. Baik. Ikut kita nggak tahu pejabat siapa. Itu kesekian nama kita sendiri gimana pula kita mengakui di sana. Oke. Nah, gitu. Baik.